Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wira Arya Setiawan. Ini identitas saya. NIM saya 250117168 dengan LPTK Sekolah Tinggi Agama Hindu Empu Kuturan Singaraja. Hari ini saya akan membawakan materi seni keagamaan Hindu. Pada asana tangan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, siapa yang hari ini ingin menjadi volunteer untuk memimpin teman-temannya berdoa bersama-sama? Ayo. Oke, Indra, silahkan. Boleh ke depan? Baik anak-anak, silahkan. Yang lainnya mengambil posisi berdiri menghadap ke depan ya, dengan posisi senyaman kalian supaya berdoanya bisa lebih hikmat. Oke, silahkan Indra. Om Saraswati Namostubhyam. Om Saraswati Namostubhyam. Warade Kamarupini. Warade Kamarupini. Siderastu Karisyami. Siderastu Karisyami. Sidi Bawantu Misadam. Sidi Bawantu Mesadam. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Indra. Yang lainnya boleh duduk kembali ya. Oke. Nah, Bapak ingin tanya, siapa yang hari ini kira-kira teman-teman kalian yang tidak hadir? Oke, kalau begitu Bapak akan cek kehadirannya terlebih dahulu ya, untuk memastikan bahwa kalian siap untuk hari ini belajar dalam pembelajaran agama Hindu. Gede, Andika, Indra, Oscar, Pram, Bunga, Kayla, Anggun, Langlang, Sharon, dan yang terakhir Rai. Oke anak-anak, ya berarti sudah lengkap semua yang hari ini hadir. Nah sekarang Bapak ingin mengajak kalian untuk bersama-sama belajar. Tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, baik, luar biasa sekali. Senang sekali hari ini Bapak bisa memastikan kalian hadir di sini belajar dalam keadaan baik. Itu artinya kalian siap untuk belajar. Oke, selanjutnya hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk mengenal sebuah pembelajaran baru, yaitu tentang seni keagamaan Hindu. Oke, nah menurut kalian kenapa sih penting sekali kita mempelajari seni keagamaan Hindu? Ada yang tahu? Oke, berarti tepat sekali Bapak memberikan materi ini hari ini, karena dalam pembelajaran seni keagamaan Hindu itu penting sekali kalian mengenal mana yang termasuk dalam seni keagamaan Hindu yang berdasarkan Hindu, atau mana yang hanya seni bersifat hiburan saja. Oke, itu tujuan umum dalam pembelajaran Hindu, supaya kalian mengenal seni keagamaan Hindu, ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya nih, pasti kalian sudah mengenal ada beberapa tari, ada beberapa jenis seni yang ada di daerah kalian. Baik, sekarang Bapak akan panggil, coba misalkan Rai, ya.
Rai, coba ceritakan sebuah atau sebutkan beberapa jenis seni yang ada di daerahnya Rai. Seni tari, Hmm, mungkin atau alat musik yang ada kayak band atau musik atau bom. Kalau hmm, tari biasanya tari jam, ya. ada peserta sama mungkin tari kecak kalau yang bersifat komersial. Oke, banyak sekali sudah dari tahu ya. Oke. Nah, sekarang eh, yang lainnya, Bapak ingin bertanya. Nah, jenis seni itu banyak sekali ya. Nah, tahukah kalian mana yang termasuk dalam seni, yang termasuk dalam seni keagamaan, dan mana yang tidak termasuk dalam seni keagamaan? Kira-kira tahu nggak? Nah, Bapak akan berikan ada beberapa contoh ya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya ya, pernahkah kalian mendengar yang namanya tari Sangyang? Pernah? Tidak. Oke. Ada yang pernah mendengar? Oke. Coba deh ya. Tari Indra. Jenis tari apa yang Indra ketahui di daerah Indra? Tari kecak, tari baris, tari campuran sedari, Hmm. saja. Oke. Berarti Indra pernah melihat tari Sangyang ya, Sangyang Dedari. Oke. Kalau menurut Indra, tari Sangyang Dedari itu termasuk dalam tarian digunakan untuk keagamaan atau untuk hiburan? Iya. Itulah sebenarnya tari itu dalam keagamaan Hindu sudah dibagi menjadi dua. Pertama, tari yang sifatnya sebagai seni yang sakral yang dipentaskan di pura, di tempat-tempat suci. Kemudian yang kedua ada yang namanya tari yang berdasarkan jenisnya itu profan atau sebagai hiburan. Tapi dalam keseharian saat ini banyak sekali ada permasalahan yang muncul karena tari yang sifatnya suci itu ternyata dibawa sebagai hiburan. Ya, contohnya tadi ada tari Sangyang, ada juga tari Joget dan beberapa tari yang lainnya ya. Kenapa kalian hari ini penting sekali untuk mengetahui tentang seni keagamaan Hindu? Tujuannya adalah seperti ini ya. Di mana pada pembelajaran dengan materi seni keagamaan Hindu, melalui metode pembelajaran peserta didik mampu memahami yang pertama pengertian ya. Yang kedua adalah jenisnya, yang ketiga tujuan, yang keempat makna seni keagamaan Hindu dan juga manfaat serta bagaimana peragaan seni yang ada di agama Hindu yang berkembang di masyarakat saat ini. Oke, anak-anak, yang pertama, sebelum kalian mengenal seni lebih dalam, kalian harus tahu dulu seperti apa sih seni agama Hindu. Siapa yang bersedia membaca, ya, menyampaikan seni keagamaan Hindu yang ada di depan? Ayo, siapa yang ingin? Ayo. Oke, silakan Rai. Jadi, seni keagamaan Hindu adalah bentuk ekspresi budaya dan spiritual yang lahir dari keagamaan dalam diri. Seni ini sendiri tidak hanya menekankan nilai estetika, tapi juga syarat dengan nilai-nilai religius dan spiritual sebagai sarana pengabdian kepada Tuhan. Contohnya dapat dilihat pada arsitektur pura, ukiran, patung dewa, seni tari hingga motif gambar yang dikembangkan dalam penerapan alam. Oke, itulah seni tari ya. Jadi tidak hanya pada seni-seni keagamaan yang ada di Hindu, tidak hanya pada seni tari, tapi juga ada seni-seni lainnya, ukiran, patung dewa, dan juga gamelan termasuk seni. Ya. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya jenis-jenis seni keagamaan atau pembagiannya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya seni sakral. Oke, kalau begitu Bapak minta sekarang siapa yang bersedia untuk menyampaikan seperti apa seni sakral itu? Ayo. Oke, Ayu, silakan Ayu.
Iya, terima kasih Ayu. Ya, jadi seni sakral itu seni yang dipentaskan di tempat suci seperti pura. Ya, contohnya sudah jelas sekali yang disampaikan oleh Ayu tadi. Ya, jadi tidak hanya tari, ya. Jadi di sini ada beberapa. Salah satunya gamelan gong gede. Ya, mungkin kalian pernah melihat gamelan ini di pura. Ya. Kemudian selain itu ada juga Bapak memberikan sebuah contoh pementasan wayang sapuh peger. Pementasan wayang gitu, ya. Jadi seperti itu. Itu salah satu pementasan wayang, ya. Oke. Nah, itu dari jenis seni yang pertama. Yang kedua, selain seni sakral, ada juga seni yang namanya seni profan. Oke, ini ya. Nah, inilah dia seni profan. Nah, sekarang Bapak ingin tahu siapa yang bersedia menyampaikan seni profan itu seperti apa? Ayo. Oke, Kayla, boleh deh. Ya. Iya, seni profan itu hampir sama dengan seni sakral, tapi seni profan ini lebih kepada pertunjukan, hiburan, ya. Nah, contohnya tadi disebutkan sudah, ada tari janger, ada tari legong, dan juga ada wayang arje, ya. Jadi hampir sama dengan seni sakral, hanya jenisnya atau fungsinya dia lebih banyak kepada hiburan. Ya, oke, itu tadi seni profan ya. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang tujuan dan makna seni keagamaan. Oke, tadi sudah disampaikan seni profannya, sekarang tujuan dan makna seni keagamaan. Ayo, siapa yang ingin menyampaikan? Ayo, ya. Siapa? Oke. Iya, silakan Indi. Tujuan dan makna seni keagamaan disertai dengan doa. Tujuan seni keagamaan adalah sebagai media penghubung manusia dengan Tuhan tentang memperkuat kenikmatan dalam kehidupan keagamaan. Maknanya adalah pendidikan, spiritualitas, dan pengembangan kehidupan. Sedangkan tujuan kehidupan adalah memberikan hiburan, memperoleh hubungan sosial, serta memperkaya budaya masyarakat. Maknanya adalah sebagai sarana edukasi, komunikasi, dan pelestarian tradisi budaya ini. Iya, itu ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa yang namanya seni, ya, khususnya seni keagamaan Hindu tadi dibagi menjadi dua. Pertama sakral, kedua profan. Kalau kita berbicara keagamaan, itu konteksnya pasti pertama adalah sesuatu yang sifatnya suci. Ya, ada sesuatu yang hanya disampaikan dalam upacara keagamaan, ya. Berbeda dengan profan. Profan itu dia cenderung condong sebagai hiburan, ya. Itu yang perlu kalian ingat dari tujuan dan makna seni keagamaan itu, ya. Oke, selanjutnya nah, ini yang hal paling terpenting kalian harus tahu. Setelah kalian mempelajari, tahu apa itu seni keagamaan, tujuannya apa, jenisnya apa, yang terakhir adalah manfaat. Jadi kenapa kalian mempelajari? Disitulah kalian harus tahu hasil akhirnya, yaitu manfaat untuk kalian itu seperti apa. Ya. Nah, sekarang siapa yang bersedia menyampaikan apa saja manfaat yang ada dalam seni keagamaan Hindu dalam pembentukan kepribadian seseorang? Oke, Reza. Oke, silakan Reza. Ini kalau Hindu berikan orang manusia terbaik A, pada manusia spiritualitas yang dalam B, misalnya kita berbalas dengan budaya tradisi tersebut C, mengajarkan tujuan hidup, kesabaran, dan kesabaran melalui praktik seni yang D, menjadi salah satu
Oke, luar biasa sekali ya. Oke. Nah, untuk itu hari ini Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok pembelajaran ya. Nah, sekarang Bapak akan meminta kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Apakah sudah sesuai dengan kelompok kalian saat ini? Yang oke ya. Nah, waktu minggu lalu kita sudah membahas juga tentang seni ya, dan kalian juga sudah ada beberapa diskusi. Nah, sekarang Bapak akan memberikan waktu kembali untuk kalian diskusi ya. Silakan bersama-sama teman kalian berdiskusi terkait dengan seni yang kalian dapatkan, kemudian nanti hasilnya akan kalian presentasikan hasilnya dan sama-sama kita bicarakan kembali. Ini ya. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian kembali ya. Baik anak-anak, bagaimana sudah selesai? Baik, luar biasa sekali. Siapa yang ingin duluan maju ke depan? Ayo. Ayo. Waduh. Oke, kelompoknya Indra dulu, boleh? Ya. Nanti kita switch ya. Jangan khawatir. Oke. Boleh, silakan. Oke, setelah itu kelompoknya Rai ya. Oke. Baik, yang lainnya tolong diperhatikan temannya menyampaikan hasil diskusinya, ya. Oke, silakan kelompoknya Indra. Selamat pagi, kami dari kelompok Kama akan menyampaikan diskusi hari ini. Oke, silakan didengar ya. Oke, silakan Indra. Jadi jenis cerita lamaan yang kami ambil adalah dari Rejang Dewa. Jadi Rejang Dewa ini memiliki ciri khas gerakan yang lembut, sastra, penari memakai tangan, adat dengan kiasan salat nas Bali. Biasanya dilakukan di mural. Nah, Rejang Dewa ini memiliki makna religius. Yang pertama sebagai wujud penghormatan dan persembahan kepada para dewa atau kepada berjalan lancar dan suci. Saya rasa kagum karena seni keagamaan Hindu memiliki keindahan yang penuh makna di luar. Setiap gerakan, busana dan keindahan mesti mengandung simbol-simbol suci yang memperkuat rasa bakti pada Tuhan. Konseptualisasi seni keagamaan Hindu adalah bentuk ekspresi dan spiritual yang digunakan untuk memulai kehidupan manusia. Bahasa fungsinya adalah sebagai sarana persembahan suci, memperindah suasana masyarakat serta menimbulkan rasa bakti dan kebersamaan umat dalam agama beribadah. Contoh tari pada dan dua penyanyi doa dokter suci dua sebagai simbol penyambutan ibadah. Dari padat mengamalkan penyambutan dunia dewa ke bumi dan merupakan rasa syukur umat ini. Oke, luar biasa sekali. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari kelompoknya Indra, kemudian Pram dan juga Oscar? Oh, atau mungkin kalian ingin langsung mendengar satunya lagi biar ada sedikit perbandingan gitu kali ya. Oke, terima kasih dulu untuk kelompoknya Indra, kemudian Pram dan Oscar, berikan aplaus ya. Oke. Baik, luar biasa. Ya. Baik, selanjutnya
Oke, sekarang silakan kelompoknya. Tadi sepertinya ada yang dari saya. Oke, dari kelompok ini. Wah, dari kelompok Lang, Anggun, dan juga Kayla ya. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok kelompoknya Anggun, Lang, dan Ayu akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Seni keagamaan yang kami ambil itu ada tari tanda. Jadi tari tanda itu ciri khasnya itu diwakilkan oleh penari perempuan dengan gerakan lembut dan membawa bokor di bunga. Lalu biasanya ditarikan Suro untuk menyambut kedatangan para dewa. Makna religius dari tari tanda ini melambangkan penyambutan dan penghormatan kepada para dewa serta mengucapkan syukur umat Hindu kepada Tuhan. Selanjutnya ada nanti yang akan dibawakan oleh Mama. Dan teman-teman selanjutnya, saya merasa bangga karena hari ini menunjukkan betapa indahnya hubungan antara ini dan spiritualitas dalam mengenal hidup. Saya ingin membuat suasana perjalanan suci dan damai. Selanjutnya ada konseptualisasi yang akan dibacakan oleh Adi. Jadi konseptualisasi dari Adi adalah ini agama itu adalah hal ini dalam agama sebagai untuk iman dan Tuhan. Intinya untuk memperkuat relasi, memperdalam cara dan memperdalam kehidupan. Dan saya ingin Ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Nah, ada. Oke, sepertinya sudah sangat jelas dari dua kelompoknya ya. Oke. Kalau begitu Bapak akan berikan kesempatan satu kelompok lagi sekali ya. Mudah-mudahan setelah ini kalian lebih terbuka terkait dengan seni keagamaan Hindu ya. Oke, boleh ditutup dulu ya. Terima kasih Anggun. Ya. Oke, luar biasa ya. Oke. Sekarang satu lagi. Oke, anak-anak itu tadi hasil diskusi yang kalian sudah presentasikan hari ini luar biasa sekali ya. Nah, sebenarnya seni keagamaan Hindu itu sangat banyak ya. Bahkan dalam perkembangannya semakin ke sini semakin banyak kreasi dan semakin banyak dimanfaatkan tidak hanya di tempat-tempat suci tapi juga di tempat-tempat yang sifatnya bisa kita saksikan secara umum ya. Nah, tapi yang perlu kalian pahami yang namanya seni keagamaan Hindu yang berkaitan dengan seni sakral ya. Sakral itu berkaitan dengan hal yang suci ya. Boleh saja kita menikmati sebagai hiburan tapi tidak boleh menyepelekan ataupun menjadikan seni itu sendiri menjadi sesuatu yang contoh tidak baik bagi kalian ya. Oke, kira-kira kalian semua sudah paham terkait dengan seni keagamaan Hindu? Baik, luar biasa sekali ya. Dan presentasi kalian ya. Nah, sekarang Bapak ingin memastikan dulu bahwa kalian sudah menyimak dengan benar dari awal kita belajar sampai di akhir tadi ya. Yang pertama Bapak ingin bertanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada yang bersedia untuk menyampaikan pendapatnya? Oke, Karan. Ya, silakan Karan. Bisa diceritakan apa saja yang sudah kita pelajari dari awal tadi sampai terakhir presentasi tadi. Ya, silakan. Kita tadi sudah menjelaskan, kita tadi sudah mendengarkan tentang penjelasan tentang seni keagamaan Hindu. Seni keagamaan Hindu. Terus tadi juga ada presentasi tentang diskusi kelompok tentang jenis seni keagamaan, ciri khas sama makna religius. Jenis, ciri khas dan Makna religius dari makna seni keagamaan Hindu. Oke ya, itu yang pertama ya. Tadi kalian sudah menjawab, berarti kalian sudah menyimak dari awal sampai akhir. Nah, yang selanjutnya Bapak ingin tanya ya, tidak hanya berkaitan dengan materi yang kita pelajari, tapi juga bagaimana penerapan atau aplikasinya ya dalam kehidupan masyarakat saat ini.
bagaimana seni keagamaan Hindu yang ada saat ini itu berkembang di masyarakat. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ayo. Oke, silakan Rai, bisa menyimpulkan, boleh. Menurut saya, Hmm? implementasi dari masyarakat seni keagamaan Hindu di masyarakat Bali itu merupakan salah satu cara bagaimana umat Hindu menunjukkan bahwa mereka menghormati Tuhan dan menjaga tradisi leluhur. Contohnya itu melalui tari sakral, melalui patung, musik, hingga bangunan pura dan arsitektur di Bali. Iya, jadi tidak hanya pada seni tari, ada seni bangunan juga ya. Jadi ketika kalian perhatikan di rumah kita itu sebenarnya dari mulai ada yang namanya Bali Dangin, Bali Daja, Bali Dau, semuanya sudah terkonsepkan dari dulu. Itu termasuk dalam seni keagamaan itu. Oke, terima kasih Rai. Apa yang disampaikan tadi menjadi sebuah kesimpulan yang sederhana tapi lengkap yang kita pelajari hari ini ya. Oke, berarti dari pertama tadi sudah Karang menyampaikan apa yang kita pelajari, kemudian Rai menjelaskan kembali bagaimana seni itu berkembang di masyarakat dan apa aplikasinya ya. Oke, berarti kalian semua sudah memahami materi sampai saat ini. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ya. Baik anak-anak, karena kalian sudah memahami dari apa yang kalian simpulkan tadi, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan para Masanti. Ya, siapa yang bersedia menjadi volunteernya lagi? Baik Indra, luar biasa sekali. Silakan Indra, ayo. Para Masanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak, selamat siang. Siang.